mohon maaf ya Kak, jadi menunggu ini materinya sudah datang, langsung saja. Halo, halo. Halo. Ya, halo ya. Maaf terganggu sebentar. Ini pemateri datang. Kepadanya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Farid Abed. Saya persilakan. Ya. Monggo Pak. Oke. Ini ada berapa pesertanya ini? Untuk saat ini ada 26 partisipan, Pak. Oke. Tidak ada penjelasan dulu dari moderator misalnya barangkali sebagai pengantar atau langsung dimulai saja? Tadi sudah ada, Pak. Ya, oh, sudah ya. Mohon maaf. Saya agak terlambat tadi. Sarapan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman KKN yang saya hormati, terutama teman-teman dari PMI ini ya, Pengembangan Masyarakat Islam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah, berdiskusi, berdialog, berdialektika untuk membahas satu tema yang saya kira sangat penting dan ini menjadi tema yang sudah cukup banyak dibicarakan sebenarnya. Tetapi tema inilah yang harus kita akui sebagai tema yang paling relevan. Sebenarnya dalam tema ini ada dua konsep besar yang dua-duanya ini saling melengkapi. Yang pertama adalah kata kuncinya moderasi beragama. Kemudian yang kedua, tema yang juga terkait dengan moderasi beragama itu adalah pengembangan masyarakat. Karena kita tahu sendiri di dalam konteks pengembangan masyarakat Islam itu selama ini kita jarang sekali, kalau saya dulu belajar di S1 ya, itu tidak mendapatkan sebuah perspektif, sebuah paradigma, cara pandang, cara berpikir yang yang mengaitkan dua hal ini antara konsep moderasi, yang kedua adalah konsep community development atau pengembangan masyarakat. Karena selama ini orang beranggapan bahwa moderasi beragama itu adalah wilayah teologis, wilayah keyakinan beragama, wilayah bagaimana cara kita memahami teks ya, memahami Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga kemudian muncul banyak keragaman dalam sekte atau kelompok dalam Islam yang berbeda-beda. Nah, tetapi di sisi yang lain ada juga tema tadi yang saya katakan tentang community development atau pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat itu kan adalah persoalan kemanusiaan, persoalan insaniyah dalam bahasa Arab. Jadi tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang background ideologi, tidak memandang background politik dan sebagainya. Begitu kan? Oleh karena itu, tetapi saya mencoba untuk nanti secara pelan-pelan akan saya jelaskan, sebenarnya konsep ini bisa kita pakai. Kita integrasikan, kita satukan antara konsep moderasi beragama dengan pengembangan masyarakat Islam. Nah, saya ingin mengawali konsep
moderasi beragama dahulu ya. Nanti kemudian akan saya lanjutkan tentang konsep pengembangan masyarakat. Kita tahu dalam Al-Qur'an itu Allah telah menjelaskan kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad secara spesifik itu dijadikan oleh Allah sebagai umat yang paling ideal, umat yang paling adil, umat yang paling seimbang, umat yang paling baik di antara umat-umat yang lain. Kenapa? Karena di dalam tafsirnya Al-Qurtubi misalnya, kata-kata wasato itu diberikan satu perspektif sejarah bahwa umat Muhammad atau umat Muslim hari ini adalah umat yang menyempurnakan syariat-syariat dari umat-umat yang terdahulu. Kalau misalnya di dalam kajian agama-agama itu atau Abrahamic religion ya, itu kan ada 3 agama besar. Ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, kemudian ada agama Islam. Dan agama Islam pun itu kan juga menyempurnakan seluruh agama-agama yang datang belakangan yang dibawa oleh masing-masing nabi. Maka kemudian kenapa agama Islam atau agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang paling sempurna karena dia menyempurnakan seluruh syariat-syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, dengan Taurat dan dengan Zabur, dengan Injil dan seterusnya itu. Nah, kata wasato ya kan atau kalau dalam bahasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi atau Syekh Muhammad Saltut atau misalnya yang hari ini baru ramai dibicarakan Rektor Al-Azhar University namanya Syekh Profesor Muhammad At-Thayyib, itu beliau selalu mempromosikan yang namanya wasatiyatul Islam atau Islam moderat. Kenapa Islam moderat ini menjadi penting kita bicarakan pada konteks hari ini atau pada zaman sekarang? Karena wasatiyatul Islam itu menjadi sebuah gerakan baru internasional, ya kan? Yang ingin menampilkan wajah Islam yang moderat, wajah Islam yang tengah-tengah, wajah Islam yang tidak ekstrim ke kanan, yang kemudian menjadi kelompok-kelompok benar. Tafrid atau yang ekstrim kanan, ya kan? Nah, kelompok-kelompok ini juga menjadi keresahan tersendiri, ya kan, bagi banyak kalangan umat Islam, bahwa masa wajah Islam kita sekarang ini seperti ini, ya, terlihat sangat keras, terlihat sangat kaku, terlihat sangat beku, terlihat menakutkan, sehingga orang-orang kemudian berpikir, terutama orang-orang di Barat, apakah Islam itu agama yang identik, yang dekat dengan kekerasan? Apakah Islam itu agama yang kemudian mudah untuk mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain? Ini kelompok yang ekstrim kanan. Belum lagi kalau kita berbicara atau melihat fenomena tentang terorisme misalnya kan, atau tatarruf yang sekarang sudah menjadi persoalan internasional saya kira. Di mana-mana yang menjadi kambing hitam ya itu adalah umat Islam. Karena memang yang banyak ya kita tidak mengakui bahwa setiap agama itu juga memiliki kelompok-kelompok radikal masing-masing, tidak hanya umat Islam saya kira, tapi juga umat Kristen, Yahudi, Buddha dan yang lainnya juga pasti memiliki kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya sangat radikal. Tetapi karena peristiwa bom di Amerika itu kan pada tahun 2001, kemudian juga ditambah sekarang mulai ramai tentang Islamic State, ya kan, Syria and Iraq atau ISIS, itu menjadikan wajah Islam di dunia internasional itu dianggap sebagai agama yang suka, bahkan yang melegalkan kekerasan sebagai bentuk dakwahnya. Maka kemudian tidak heran ketika di Barat itu banyak sekali orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika ya yang sudah mulai fobia itu sudah mulai
anti, sudah mulai takut dan seterusnya. Ini kan sangat merugikan ya agama Islam kita. Padahal Nabi itu tidak pernah sama sekali mengajarkan umatnya itu untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan apa namanya penghancuran misalnya, atau melakukan apa pengkafiran, itu Nabi tidak pernah. Nabi itu secara tegas mengatakan bahwa beliau dikirim oleh Tuhan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa tujuan misi utama beliau diturunkan di bumi, diciptakan oleh Allah sebagai seorang pemimpin, itu adalah apa? Untuk menyampaikan atau untuk menyempurnakan moral, etika, kemanusiaan. Maka itu bisa dilihat misalnya dalam sejarah kehidupan Nabi. Kalau kita membaca beberapa apa namanya sejarah ya, the history of life, kehidupan Nabi Muhammad itu dalam misalnya bukunya Martin Links, atau misalnya di dalam bukunya Muhammad Hussein Haikal, seorang sejarawan dari Mesir, atau kemudian kita membuka tarikh Tobari ya, sejarah yang ditulis oleh Imam At-Tabari tentang Rasul, itu kita bisa mendapatkan bahwa dalam kehidupan beliau sama sekali tidak ada kekerasan satupun yang beliau lakukan terhadap siapapun. Mulai beliau pertama kali menyampaikan risalah kenabiannya itu sampai kemudian beliau menjadi seorang pemimpin, menjadi apa namanya seorang apa namanya nabi yang memiliki banyak pengikut ya, bahkan mampu menciptakan apa namanya kota Madinah ya sebagai kota peradaban. Madinatus Tsaqafiyah itu di Madinah, itu tidak melakukan kekerasan sedikit pun. Nah, kalau misalnya orang mengatakan bahwa kenapa dalam Islam itu ada konsep jihad? Jihad itu sebenarnya harus dimaknai lebih luas lagi kan. Jihad itu kan dari kata-kata jahada. Jahada itu memiliki derivasi apa makna atau kata jahada bisa ijtihad dan mujahadah. Jadi kalau ijtihad kemudian dikaitkan dengan apa ulama-ulama fikih, para mujtahid yang kemudian merumuskan hukum Islam, berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan apa satu satu solusi atau satu rumusan hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Kemudian mujahadah itu kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan melawan hawa nafsu ya kan dalam diri kita masing-masing. Nah, konsep-konsep mujahadah itu kemudian dipakai oleh para sufi, oleh orang-orang tasawuf untuk apa? Untuk menata hati, menata apa namanya nafsu dalam dirinya, untuk tazkiyatun nafs. Jadi dari kata saja itu kita bisa melihat bahwa kata-kata jahadah itu selalu berkonotasi positif, bersungguh-sungguh di dalam melakukan suatu kebaikan. Maka dalam kitab Fathul Mu'in itu kan dirumuskan bahwa makna jihad sebenarnya itu apa? Seperti membangun sekolah, membangun madrasah, membangun rumah sakit, membangun jalan, memberikan apa namanya bantuan kepada mustadhafin, orang-orang yang lemah, ya kan? Kemudian apa itu namanya menyelesaikan masalah ya, problem solving terhadap masalah-masalah manusia itu termasuk jihad. Tetapi karena ada kelompok-kelompok Islam yang lain yang tadi saya katakan sebagai tafrid, yang sangat radikal atau ekstrim ke kanan, yang sangat fundamentalis, sehingga kemudian dia mempolitisir makna jihad itu hanya sebagai perang. Padahal dalam bahasa Arab itu kalau Anda misalnya membaca akar kata atau makna dari jihad itu banyak sekali, ya kan? Bahkan kalau kalau kita membuka misalnya kamus karya Fairuz Abadi, Al-Muhait misalnya, atau kamus yang lebih besar, Lisanul Arab, itu sangat dibedakan. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh di dalam apa? Mencapai satu kebaikan tertentu. Sementara kital itu yang spesifik apa? Memiliki makna perang. Nah, ini kan sudah bisa kita bedakan itu dari sisi linguistik, dari sisi bahasa itu sudah berbeda makna perang sebagai kital dan makna jihad sebagai apa? Perbuatan yang sungguh-sungguh atau apa namanya? Perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Nah, itu satu sisi dari yang saya katakan kenapa wasatiyatul Islam atau moderasi dalam beragama, sikap berpikir, sikap bertindak, kemudian sikap berperilaku itu harus seimbang karena apa? Karena sekarang wajah Islam di internasional itu masih dianggap sebagai wajah Islam yang kaku, yang rigid, yang keras, yang selalu dekat dengan yang namanya terorisme.
Maka kenapa kemudian gagasan wasatiyatul Islam atau moderasi Islam itu sekarang dikampanyekan oleh banyak ulama-ulama besar. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, hari ini kita mengenal dengan namanya Islam Nusantara, ya kan? Kenapa Islam Nusantara itu menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Karena Islam Nusantara pun juga memiliki akar sejarah yang luar biasa. Kalau kita mengurut dari kehidupan Nabi tadi, di era Nabi ya kan, sampai kemudian para sahabat, itu kan tidak ada satu sejarah pun yang memperlihatkan atau yang menginformasikan kepada kita bahwa para Nabi Muhammad atau para sahabatnya itu melakukan kekerasan-kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal bahkan. Kalau kita misalnya sedikit mengutip sejarah Nabi itu kan, ada seorang pengemis Yahudi yang kemudian selalu misui Nabi, menganggap Nabi itu orang yang bodoh, orang yang jelek, pengkhianat, kemudian merusak agama dan seterusnya. Dia orang buta. Lalu Nabi setiap hari itu dulang, ya kan? Orang Yahudi yang buta itu. Jadi Nabi tidak membalas. Bayangkan orang wis buta, Yahudi sisan, ya kan? Lalu setiap hari mencaci maki Nabi, ya kan? Di depan banyak orang. Tapi apa sikap Nabi? Nabi tidak pernah membalas. Justru Nabi itu dengan legowo, dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendampingi orang Yahudi itu untuk apa? Dikasih makan. Setiap hari dikasih makan dengan cara yang sangat lembut sekali. Sampai kemudian ketika Nabi wafat, yang Yahudi itu tidak tahu, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah ya, atau Sayyidina Umar, saya agak lupa itu menggantikan posisi Nabi untuk menyuapi orang Yahudi tadi. Lalu Yahudi itu merasa ini kok dulangannya kok beda kan gitu. Awalnya dengan cara yang sangat lembut, penuh dengan cinta, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih sayang. Tapi kok ini kok agak kasar gitu kan. Sayyidina Umar kalau tidak salah. Akhirnya Yahudi itu baru bertanya, ini siapa? Ini bukan orang yang biasa menyuapi saya setiap hari. Ya benar orang Yahudi yang tua. Saya itu Umar yang biasa mendulang ya, menyuapi kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW dan beliau hari ini telah meninggal. Maka seketika orang itu kemudian menangis kan orang Yahudi itu dan merasa bersalah dan sekaligus secara langsung menyatakan untuk masuk Islam. Itu contoh yang seharusnya kita jadikan sebagai sikap, sebagai bentuk dari kalau saya mengatakan sebagai prinsip ya, philosophy of life ya, filsafat kehidupan atau laku kehidupan Kanjeng Nabi yang bahkan dengan orang non Muslim sekalipun ya, orang Yahudi yang tua, yang cacat, itu tidak ada kemarahan dalam hatinya. Tidak ada rasa dengki, rasa dendam dalam hatinya. Nah, ini adalah salah satu ekspresi sikap contoh ya, yang konkret, yang jelas, yang bisa kita contoh hari ini, bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang non-Muslim, sekalipun orang non-Muslim itu telah menghina Nabi ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu ekstrim yang ke kanan ya. Saya katakan kanan itu konotasinya adalah fundamentalis, ekstremis, teroris, itu dalam bahasa Arabnya namanya afrid. Sementara ada lagi yang ifrat. Ifrat itu disebut sebagai Islam yang sangat ke kiri-kirian. Artinya apa? Pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam konteks memahami agama itu sangat liberal. Liberal itu artinya terlalu bebas, terlalu melampaui koridor-koridor pemahaman teks Al-Qur'an maupun hadis. Nah, biasanya orang-orang yang kiri ini itu lebih cenderung dia mempermudah dalam beragama. Dia sudah tidak memakai misalnya pendekatan yang yang memiliki basis disiplin keilmuan atau pengetahuan agama. Misalnya dalam dalam Quran itu kan pasti kalau kita belajar tafsir itu kita tidak hanya belajar satu
relevan disiplin tertentu saja kan, misalnya seperti ilmu tafsir. Tetapi di situ kan ada banyak sekali kajian-kajian pengetahuan atau keilmuan yang harus difahami kan untuk menjaga kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Misalnya ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu bahasa ya kan, nahwu shorof, balaghah, kemudian ada mantik, logika berbahasa, kemudian juga ada pastinya ada hadis, ada mustalah hadis dan lain-lain. Karena itu semuanya adalah perangkat-perangkat yang harus dipelajari dahulu, harus difahami, harus dikaji, didalami, sehingga kita tidak keluar dari jalur-jalur memahami teks Al-Qur'an atau hadis itu sesuka hati kita. Ya kan, artinya akal itu kita biarkan begitu saja dengan liar memahami teks-teks hadis atau Quran itu sesuai dengan nafsu atau kepentingan kita. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang contoh-contoh Islam liberal itu kan banyak sekali kan, misalnya tentang fatwa misalnya dulu kalau rame-rame itu pornografi dan porno aksi itu kan. Mungkin kelompok-kelompok Islam liberal itu ya banyak yang mendukung. Kemudian contoh-contoh yang lain misalnya termasuk beberapa kasus saya agak lupa itu ya. Contoh Islam liberal yang banyak dulu dibicarakan. Tetapi Islam liberal ini menurut saya satu sisi juga menurut saya agak berbahaya karena kalau misalnya Islam itu difahami tanpa landasan pengetahuan ya, landasan disiplin keilmuan yang jelas, yang itu memiliki akar yang jelas, seperti orang itu harus belajar fikih dulu, belajar usul fikih, belajar qawaidul fiqhiyah, belajar mustalah hadis, belajar mantik, belajar balaghah dan seterusnya itu, maka ya setiap orang itu akan mudah ya kan berbicara tentang agama. Padahal kata Ibnu Mubarak, kenapa dalam tradisi pesantren kita misalnya itu ada tradisi sanad? Karena sanad itu adalah salah satu legasi atau salah satu tanda bukti bahwa kita telah belajar secara langsung dengan guru-guru kita. Nah, guru-guru kita itu kemudian belajar dengan guru-gurunya dan sampai kepada siapa mu'alif dan sampai kepada Rasulullah. Maka ini salah satu tradisi pengetahuan yang harus dijaga atau the great change atau the great intellectual change ya, atau mata rantai intelektual yang itu menjamin originalitas, menjamin keabsahan bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki otoritas, memiliki kemampuan untuk berbicara agama. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak itu sebagai laulal isnad laqala man syaa masya. Kalau seandainya tidak karena sanad maka orang itu akan berbicara semaunya sendiri, ya kan? Nah, hari ini kita bisa melihat ustadz-ustadz medsos itu yang sangat rame secara virtual itu banyak kan jenengan bisa melihat, bisa menilai kira-kira yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang dilandasi oleh pemahaman agama yang baik atau itu hanya sekedar awur-awuran kan begitu tuh. Beberapa nama banyak lah, saya tidak perlu menyebut itu ya. Tapi kita bisa melihat sekarang fenomena tentang ustadz-ustadz sosmed yang setiap orang itu seakan-akan memiliki otoritas, memiliki kemampuan untuk berdakwah begitu loh. Ya kan? Jadi dia hafal 1-2 ayat kemudian disampaikan, tafsirnya tafsir terjemah misalnya kan. Nah, itu kan juga banyak dikritik misalnya oleh Gus Baha ya kan. Dan fenomena ini sebenarnya sudah banyak orang tahu lah mana ulama yang sesungguhnya ulama dan mana orang-orang yang sebenarnya hanya menjadikan agama itu sebagai komoditi, sebagai barang dagangan yang layak atau yang sekarang ramai untuk diperjualbelikan. Nah, ini juga menurut saya kan menjadi salah satu perhatian dari teman-teman PMI kan, bagaimana cara untuk memberikan edukasi, memberikan penanaman sikap-sikap hidup yang proporsional, sikap-sikap beragama yang moderat, agar kemudian tidak muncul dalam masyarakat kita itu kelompok-kelompok yang menyimpang atau yang keluar dari jalur-jalur moderasi beragama itu. Nah, secara lebih jelas, mungkin saya akan mengambil satu contoh tentang bagaimana gerakan NU dan Muhammadiyah ya di dalam mewujudkan, mengaktualisasikan nilai-nilai
moderasi beragama. Misalnya dalam MNU itu kita mengenal konsep tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan itu adalah bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan banyak hal. Karena apa? Karena dalam dunia ini atau dalam kehidupan ini pasti kan ada dualitas kan. Ada jiwa, ada jasad, ya kan? Ada kehidupan, ada kematian. Kemudian ada syariat, ada tasawuf misalnya, dan banyak hal. Dan semua itu sebenarnya bisa kita lakukan, ya kan, dengan menganut satu prinsip, misalnya dengan tawazun atau keseimbangan. Karena kalau tidak seimbang di dalam melihat banyak hal, kita akan timpang misalnya. Kita menjadi Islam, menjadi Muslim yang terlalu ekstremis juga berbahaya. Kita menjadi Muslim yang terlalu liberal, yang tidak memiliki landasan teks, landasan pemahaman disiplin Islam yang kuat juga termasuk berbahaya. Karena orang itu akan mudah menganggap atau menjalankan agama dengan dengan kepentingannya sendiri, dengan nafsunya sendiri. Kemudian yang selain itu ada iktidal atau sikap adil ya. Adil itu ya menurut saya adil dalam pikiran, sejak dalam pikiran kita sendiri, kemudian dilanjutkan dengan tindakan, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita adil dengan alam semesta, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan dan sebagainya. Itu semuanya adalah memerlukan sikap adil. Kalau misalnya kita tidak adil dengan dengan tubuh kita, dengan pikiran kita saja, bagaimana kita bisa adil dengan orang lain? Contoh misalnya yang paling sederhana, Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Kimia Sa'adah itu menjelaskan, ketika pikiran Anda itu capek, ketika tangan Anda itu capek, ketika mata Anda itu capek, ini saya menyitir pendapatnya Al-Ghazali ya. Lalu kemudian Anda memaksa mata Anda untuk melek terus misalnya, memaksa pikiran Anda yang sudah pusing, yang sudah stres misalnya untuk berpikir terus, memaksa tangan Anda yang sudah capek bekerja itu untuk bekerja terus, berarti Anda belum menjadi manusia yang adil terhadap diri Anda sendiri. Meskipun pernyataan ini saya kira sangat sederhana ya, tetapi kita bisa merefleksikan statement Al-Ghazali ini terhadap kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi seorang agent of change ya, menjadi agen perubahan di dalam komunitas masyarakat itu yang harus berbuat adil, memberikan keadilan terhadap pemberdayaan kepada semua masyarakat. Kalau kita belum mampu untuk berbuat adil terhadap diri kita sendiri, ya kan? Memberikan sikap-sikap agar tubuh kita ini hidupnya proporsional. Kalau misalnya kalau pikiran kita sedang capek, ya harus diistirahatkan karena pikiran punya hak untuk istirahat. Ketika mata kita capek, ya mata itu harus kita istirahatkan karena mata itu adalah bagian organ tubuh yang juga perlu istirahat. Nah, itu baru contoh yang paling sederhana. Lalu yang kedua, Imam Ghazali juga menyindir. Kalau misalnya Anda melihat seekor kucing, ya kan, yang kelaparan misalnya, atau seekor anjing yang kelaparan, lalu Anda memiliki satu makanan yang lebih, yang cukup ya, yang bisa Anda makan. Apakah Anda punya kerelaan hati untuk berbuat adil, membagi makanan Anda dengan sesama makhluk yang lain? Dan itu tidak manusia. Yang menurut saya menarik itu dalam pendapat Al-Ghazali, itu tidak manusia loh, itu binatang misalnya. Apakah Anda itu memiliki kepekaan tertentu, memiliki kepekaan yang luar biasa, agar bersikap adil juga terhadap makhluk Tuhan yang lain? Yang itu dicontohkan oleh Al-Ghazali adalah kucing maupun anjing. Kalau Anda masih keberatan untuk memberikan sedikit makanan yang Anda miliki kepada makhluk Tuhan yang lain, yang itu tidak manusia, berarti kemanusiaan Anda ini dipertanyakan. Itu se-ekstrim itu loh Al-Ghazali itu. Karena apa? Karena salah satu ciri manusia yang baik itu, kata Al-Ghazali, adalah faqih fi masalihil khalqi, adalah peka terhadap kemaslahatan kehidupan makhluk Tuhan. Jadi yang menarik itu kalau kita menggarisbawahi itu adalah bahasa faqih fi masalihil khalqi. Jadi al-khalqi bukan al-insan. Kalau insan itu kan lebih spesifik bermakna manusia kan. Tapi khalqi ini kan konotasi maknanya itu adalah sangat luas sekali, yaitu seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berarti kalau kita tafsirkan kembali itu tidak hanya makhluk Tuhan yang kita artikan sebagai manusia,
Tapi makhluk itu bisa kita lihat bagaimana kita berbuat adil dengan atau peka dengan kucing misalnya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanah, dengan air, ya kan? Dan dengan benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini menurut saya adalah salah satu gerakan kesadaran yang harus dimiliki oleh apa? Oleh setiap manusia. Nah, ini beberapa konsep dasar ya tentang apa moderasi beragama dan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan di dalam konteks kehidupan apa namanya community development. Nah, saya ingin membawa konsep moderasi beragama ini ke konsep apa namanya bagaimana cara kita sebagai anak-anak PMI ya, pengembangan masyarakat Islam, agar kita menjadi agen transformasi sosial, ya kan, merubah bagaimana wajah kehidupan, wajah peradaban apa namanya manusia hari ini itu ke arah yang lebih baik. Nah, ini tidak lepas dari misalnya konsep sebagai manusia. Nah, ini penting kan? Karena apa? Karena objek sasaran kita itu pasti kan people centered ya, atau pusatnya adalah manusia. Maka sebelum kita melangkah bagaimana cara kita untuk memberdayakan, membangun, mengawal, ya kan, menaikkan taraf hidup apa namanya itu objek atau sasaran kita, pastinya kita harus memahami konsep dasar tentang apa itu manusia. Nah, dan kenapa manusia itu menjadi objek yang paling penting, yang paling vital, yang paling mendasar, yang apa itu harus kita berdayakan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa semua manusia dimanapun berada itu adalah mulia. Ya kan? Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam itu kan. Bahwa kita muliakan, telah kita muliakan anak Adam itu sebagai apa? Sebagai makhluk yang ahsani takwim, sebagai makhluk yang paling sempurna. Maka dalam bahasa filsafat, kita harus mendasari dulu pemikiran kita ya, secara filosofis agar kita nanti bisa memahami dan bisa memetakan, melakukan apa itu namanya pemetaan bagaimana cara kita bisa memberdayakan manusia secara utuh. Karena manusia itu makhluk yang sangat kompleks. Kalau dalam bahasa filsafat itu manusia itu adalah makhluk yang teomorfis, makhluk yang sekaligus sebagai citra dari Tuhan. Makhluk manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membawa misi asma-asma Tuhan yang harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka contoh yang paling sederhana adalah kenapa Islam itu, kata Rasulullah, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang membawa misi kerahmatan terhadap seluruh penduduk atau makhluk di dunia. Karena pada dasarnya manusia itu membawa sifat inti Tuhan, yaitu Rahman dan Rahim, welas dan asih. Sekaligus manusia itu memang dititahkan oleh Tuhan sebagai apa? Sebagai mandataris, sebagai wakilnya di bumi ini. Maka konsekuensinya sebagai wakilnya Allah ya kan, kita ya harus menjadi Abdullah, menjadi hamba yang tunduk secara total terhadap ketentuan-ketentuan dan perintah-perintah Allah. Tetapi di sisi yang lain kita sebagai seorang khalifatullah fil ard, sebagai seorang mandataris atau wakil Tuhan yang ada di bumi. Ini kan seperti pernyataan Tuhan kan di dalam Al-Qur'an itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Di akhir ayatnya qala ini alamu wa antum la ta'lamun. Pertama kali malaikat protes, "Loh Gusti, kenapa kok jenengan menciptakan manusia sebagai wakil jenengan yang harus memakmurkan atau bertanggung jawab atas kelestarian bumi ini. Sementara manusia itu memiliki potensi ifsad, merusak, dan wayasfikud dima, dan menumpahkan darah. Sementara aku sebagai malaikat itu setiap hari menyembah dan tidak pernah durhaka kepadamu." Tetapi Allah di akhir ayat itu menjelaskan, ini ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena engkau tidak tahu malaikat, aku lebih tahu. Karena manusia itu memiliki citra, memiliki ruhku ya kan. Dalam Quran itu kan manafakhtu fihi min ruhi. Jadi setiap manusia itu memiliki citra Tuhan, memiliki pancaran ya kan, wujud dan sekaligus pancaran sifat-sifat dari Tuhan. Maka kenapa misi Kanjeng Nabi itu adalah menebarkan rahmat ya kan, kasih sayang terhadap siapapun, terhadap manusia manapun, tidak memandang ras, agama, kebudayaan, etnis dan sebagainya. Karena Nabi sadar bahwa aku itu diutus sebagai apa?
penebar kerahmatan. Karena Tuhan itu Maha Rahman. Aku diutus untuk menebar cinta sebanyak mungkin karena Tuhan itu Maha Rahim. Nah, inilah yang harus pertama kali kita sadari ya. Sebagai apa? Sebagai agen transformasi kultural atau transformasi sosial, bahwa kita itu diciptakan sebagai khalifah, sebagai mandataris Tuhan yang memiliki misi kemanusiaan untuk apa? Menjaga bumi ini, menjaga kehidupan manusia agar tetap berlangsung. Menjaga agar manusia itu hidup secara harmoni, menjaga agar manusia itu hidupnya semakin berkualitas dalam banyak aspek kehidupannya. Nah, jadi pemahaman-pemahaman paradigma semacam ini dalam pengembangan masyarakat Islam itu seharusnya harus disampaikan juga. Agar kemudian apa? Kita memiliki motivasi besar. Bahwa PMI itu tumbuh itu tidak dari para pemikir-pemikir barat, ya kan? Dari misalnya Auguste Comte, misalnya kan, kalau dalam bidang sosiologi misalnya, atau misalnya di dalam bidang antropologi, itu lebih banyak lagi, ada Franz Boas, ada Max Weber, ada Malinowski, ya kan, dan lain-lain itu. Tetapi kita harus berpikir bahwa konsep dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah mendorong kita untuk membawa misi kemanusiaan. Karena kita adalah wakil Tuhan, ya kan, di muka bumi ini yang memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki instrumen atau perangkat yang sudah sangat luar biasa, yang bisa kita jadikan untuk menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka selain Nabi itu membawa misi rahmatan lil alamin, membawa misi moral dan etik ya kan dalam menata kehidupan orang-orang jahiliyah pada saat itu, Nabi juga mengatakan sebaik-baik manusia itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Berarti kan arahnya apa? Tidak berhenti eh, hanya memahami bahwa saya ini nabi yang hanya sekedar menyampaikan dakwah, nabi yang sekedar menyayangi manusia sebagai manusia, nabi atau manusia yang hanya sekedar menebar cinta, perdamaian, dan kasih sayang, tapi harus saya wujudkan secara konkret. Nah, ini yang membedakan PMI dengan yang lain, saya kira begitu. Jadi Nabi tidak berhenti pada konsep-konsep teoritik saja, bahwa manusia itu membawa misi rahmatan, membawa misi kedamaian, membawa misi penebar kasih sayang, penebar cinta, dan sebagainya. Tapi bukti cinta Anda itu apa? Kan begitu. Kalau Anda cinta dengan manusia, dengan kemanusiaan, gerakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, inilah titik substansi, titik penting yang harus kita diskusikan. Ya kan? Untuk menjadi umatan wasata, umat yang paling unggul, umat yang paling adil, umat yang paling atau khaira ummah ya, umat yang terbaik. Apa yang kita berikan? Gerakan apa yang bisa kita wujudkan secara konkret, secara real terhadap masyarakat agar masyarakat itu bisa kita entaskan dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketertindasan, dari ketidakadilan. Itu kan semuanya adalah tanggung jawab kemanusiaan kita. Itu adalah wujud kasih sayang dan cinta kita sebagai manusia. Kita buktikan bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang sempurna, khalifah yang sempurna, khalifah yang betul-betul membawa misi ketuhanan, ya kan, dan misi kemanusiaan sekaligus. Nah, inilah yang kemudian menjadi paradigma kita, kenapa kita harus melakukan gerakan-gerakan yang lebih konkret, yang lebih nyata. Nah, kalau kita bicara dalam konteks pengembangan masyarakat, ya ini kan lebih panjang lagi. Karena kalau misalnya kita membuat mind mapping, itu kan banyak aspek ya dalam kehidupan sosial masyarakatan kita. Kita mau bicara tentang pendidikan, ekonomi, kebudayaan, politik, ya kan, semuanya itu adalah kebutuhan. Apalagi misalnya kesehatan juga hari ini kan, itu menjadi sebuah satu kajian khusus ya saya kira yang harus kita diskusikan lebih jauh lagi. Tetapi saya kira teman-teman juga sudah belajar lah ya tentang tentang konsep-konsep dasar pengembangan masyarakat, dan menurut saya tidak perlu banyak berbicara tentang teori-teori itu, karena menurut saya yang saya alami dan sudah saya praktekkan, idealnya PMI itu teori hanya 40% atau bahkan 30% saja. Tetapi yang paling utama itu adalah praktek lapangan. Karena jika Anda banyak membaca teori-teori, misalnya teori PRA, teori ABC misalnya kan, atau teori RRA, kan ada PRA,
Participatory Research Action, ya kan? Ada RRA, Rural, saya agak lupa udah itu. RRA dan ABC kalau nggak salah. Dulu saya belajar itu di IPAPA. Itu secara teoretik bagus. Tapi kemudian ketika praktek, kita memang membutuhkan energi, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi, kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Karena kita selama ini menganggap bahwa masyarakat itu sesuatu yang mono, ya, sesuatu yang monolitik, yang hanya satu wajah saja, satu karakter saja. Padahal dalam satu masyarakat, dalam satu RT saja itu loh, itu sangat heterogen, sangat berbeda-beda kan, macam-macam orangnya, ya kan. Jadi yang teori tentang kita harus belajar dengan masyarakat itu merupakan landasan teori yang paling sederhana, menjadi landasan teori yang paling apa itu, yang paling mudah untuk bisa kita jadikan sebagai strategi di dalam kita untuk mengembangkan masyarakat. Selama ini kan kita masih melihat masyarakat itu ya sebagai orang yang harus kita berdayakan, harus kita makmurkan, harus kita tingkatkan kualitasnya. Berarti cara berpikir kita itu masih sangat top down, masih dari atas ke bawah. Padahal masyarakat itu cerdas. Dia memiliki kecerdasan bawaan. Setiap masyarakat itu memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Sehingga yang kita lakukan itu apa? Kita harus immersing, kita harus menyelam, kita menjadi bagian dari masyarakat itu, sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat, kita bisa merasakan nafas ekonomi masyarakat itu, nafas politik masyarakat itu, nafas kebudayaan masyarakat itu, nafas tradisi masyarakat itu. Sehingga dari proses itulah kemudian nanti kita bisa mendampingi, bisa melakukan mind mapping atau pemetaan. Oh, ternyata yang paling tinggi itu di sini adalah kualitas atau potensi ekonomi. Dari situ kemudian kita mengadakan misalnya FGD, ya kan? Kita berbincang-bincang, menggiring opini, baru kita mengarahkan ide-ide mereka, kita bantu apa yang bisa kita lakukan, membangun networking, membangun fundraising, sehingga mereka tidak merasa kita gurui, tidak merasa kita didik, karena apa? Kita itu siapa sih, ya kan? Kita itu kan ya selama ini hanya jumawa, atau kita selama ini itu hanya besar karena kita adalah seorang insan akademisi yang belajar teori di kelas, padahal yang kita hadapi itu fakta, ya kan? Padahal masyarakat kita itu menghadapi fakta, menghadapi kehidupan yang real itu sehari-hari. Justru yang harus dilakukan itu apa? Kerjasama, ya kan? Kita membawa teori, pengetahuan yang mungkin saja ada manfaatnya untuk masyarakat itu, sementara kita sebenarnya datang hadir itu ya justru murni belajar dengan kehidupan real yang sudah dialami oleh masyarakat itu. Sehingga sinergi itu menjadi satu produktivitas, menjadi satu program yang saling membangun. Kita mendapatkan ilmu, mereka juga mendapatkan program, mendapatkan ide, mendapatkan bantuan atau gerakan yang kita lakukan. Misalnya apa itu dengan networking yang kita miliki, dengan fundraising yang kita miliki, itu yang menjadi salah satu keberhasilan kita di dalam melakukan pengembangan masyarakat. Nah, kalau tadi konsepnya adalah moderasi beragama, berarti kan secara spesifik pengembangan kita adalah bagaimana menjaga, merawat masyarakat kita agar tidak mudah terjebak terhadap paham-paham ekstremis, ya kan? Keluarga masih paham ekstremis, paham radikal, paham teroris, atau paham-paham liberal. Nah, caranya berarti kita melakukan pengembangan masyarakat yang arahnya lebih kepada bagaimana hidup yang moderat, bersikap yang moderat, mengakomodasi tradisi, ya kan, menjadikan tradisi itu sebagai salah satu instrumen untuk menyampaikan nilai-nilai agama terhadap masyarakat, membangun toleransi atau menanamkan toleransi terhadap masyarakat, sehingga tujuan utama dari pengembangan masyarakat berbasis moderasi agama ini adalah masyarakat yang harmoni, masyarakat yang proporsional, masyarakat yang tidak mudah mengkafirkan yang lain, masyarakat yang tidak berpikir secara liberal, masyarakat yang menjunjung nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Ini juga bagian dari salah satu tanggung jawab dan sekaligus bagaimana strategi kita kalau kita ingin melakukan pengembangan masyarakat berbasis agama itu
agar tidak mudah terjebak. Nah, yang paling mudah Mbak, kita bisa menggandeng gerakan-gerakan organisasi Islam, Muhammadiyah, NU, Ansor, IPNU dan lainnya itu untuk mengarus utamakan, untuk mainstreaming ya gerakan wasatiyatul Islam atau Islam moderat. Saya kira itu ya, saya sudah banyak ngomong tadi, kelihatannya sudah 1 jam ini ya saya berbicara. Kita lanjutkan dengan diskusi saja atau dengan dialog tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke moderator ya. Ya, terima kasih Pak. Banyak sekali tadi yang disampaikan tentang moderasi sama terkait dengan manusia ya. Terus sekarang saya buka 1 termin untuk 3 penanya. Silakan yang mau bertanya, raise your hand di aplikasi Zoom. Saya persilahkan. Kalau belum ada, saya sendiri kayaknya mau bertanya, Pak. Seperti Oh iya, silakan, Mbak. Berbicara tentang moderasi beragama tidak terlepas dari beberapa pilar, yaitu keadilan, keseimbangan, toleransi. Yeah. Sumber yang saya baca itu di Jurnal Moderasi Beragama Indonesia. Terus pertanyaan saya, bagaimana yang harus diterapkan melihat kami ini adalah subjek ya, contoh sikap yang harus kita terapkan sebagai subjek dalam pengembangan masyarakat Islam itu bagaimana Pak? Terima kasih. Suaranya agak putus-putus Mbak, bisa diulang? Okay. Saya ulang. Ini Pak, berbicara tentang moderasi beragama tidak terlepas dari 3 pilar, yaitu keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Yeah. Yang saya baca itu di Jurnal Moderasi Beragama Indonesia. Terus pertanyaan saya, bagaimana contoh sikap yang harus diterapkan melihat di sini kita itu, sebagian dari kita adalah subjek dari pengembangan masyarakat Islam. Oke. Ya, terima kasih. Jadi konsep yang tadi disampaikan itu ya tentang keseimbangan, keadilan, toleransi dan sebagainya itu kan selama ini kita sebagai agent of change, agen dari perubahan atau transformasi sosial masyarakat kita, itu masih banyak menganggap bahwa konsep-konsep itu hanya selesai di diskusi, ruang-ruang diskusi di dalam kelas, ya kan, di ruang-ruang seminar. Kadang-kadang kan konsep-konsep itu sering disampaikan sebagai sebuah konsep yang ideal. Nah, tetapi paradigma atau cara pandang, cara berpikirnya anak-anak PMI atau pengembangan masyarakat Islam, itu seharusnya ada berpikir yang aplikatif, berpikir yang implementatif. Bagaimana kita melatih diri kita agar konsep-konsep itu bisa kita breakdown, bisa kita wujudkan dalam sebuah bentuk program. Misalnya ya, bagaimana kita mewujudkan sikap toleransi misalnya. Nah, sesekali kita datang kepada beberapa komunitas agama yang lain, ya kan, misalnya untuk memberikan bantuan. Contohnya begitulah, memberikan bantuan, misalnya entah itu bantuan sembako atau bantuan yang lain. Untuk apa? Untuk membangun relasi, untuk membangun kesepahaman bahwa kita adalah sama-sama umat manusia. Kita hidup dalam bumi yang sama. Kita adalah keturunan dari nenek moyang yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu berkonflik. Dan kita juga tumbuh dari agama yang satu kan, agama Abrahamic religion itu atau agama-agama Semitik. Yang penting lakum dinukum waliyadin. Jika Anda percaya dengan apa yang menjadi syariat, menjadi kitab suci Anda ya, itu terserah Anda.
kan begitu. Dan kami juga percaya dengan kitab suci kami. Tetapi PMI itu seharusnya tidak berpikir dikotomis, tidak berpikir berpecah-pecah, ya kan? Tidak berpikir mengkotak-ngotakkan sesuatu. Karena karena tujuan pengembangan masyarakat itu kan adalah tujuan kemanusiaan kepada siapapun. Tetapi kalau kita khususkan secara spesifik, ya berarti kita sebagai umat Islam itu tidak memandang perbedaan apapun. Misalnya kita tidak perlu memandang, oh itu orang LDII, misalnya ya, dalam konteks pengembangan lah, saya katakan dalam konteks pengembangan masyarakat, bukan dalam konteks teologi atau yang lain. Kita tidak memandang orang itu NU, Muhammadiyah, LDII, HTI, Wahabi, tidak penting lagi. Yang penting dia masih Islam. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam itu berdaya, ya kan? Berdaya dan kita tidak memandang tidak memandang sekte-sekte apapun. Kita siap untuk mengawal program yang ada di kelompok, misalnya teman-teman HTI. Kita siap untuk mengawal misalnya program pemberdayaan di teman-teman LDII misalnya. Entah itu dengan program pendidikan, dengan program kemanusiaan yang lain seperti misalnya ikut membangun masjid, atau misalnya ingin ikut membangun panti asuhan, atau misalnya kita membuat sekolah skill ya kan untuk anak-anak HTI atau anak-anak yang lain, itu harus kita pikirkan juga dan sekaligus menunjukkan bahwa kita hidup sebagai orang Islam dengan kelompok Islam yang lain itu idealnya harus ideal. Kalau selama ini kita masih terkotak-kotak, wah saya NU, ente Muhammadiyah, ente HTI misalnya, ente LDII dan seterusnya. Berarti kan sikap toleransi itu kan tidak muncul menjadi sebuah kenyataan, ya kan? Ya kan? Nah, itu kan menjadi persoalan. Itu contoh bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan, untuk mewujudkan secara real, secara konkret bahwa kita adalah umat Islam yang tidak mengenal perbedaan, tidak mengkotak-ngotakkan sekte yang lain. Yang kita tuju adalah agar umat Islam itu menjadi umat yang maju, umat yang berkualitas, menjadi umat yang menjunjung tinggi peradaban. Itu yang harus kita tuju sebenarnya. Nah, itu juga perlu ada kesadaran ya kan di antara kita. Kalau itu tidak menjadi sebuah kesadaran di dalam membangun masyarakat, ya kita akan kesulitan. Ya kan? Karena masyarakat kita itu sangat heterogen cara berpikir, sekte atau paham keagamaannya itu tidak bisa dipungkiri karena perbedaan itu adalah merupakan sunatullah. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita tetap baik, harmoni, kemudian saling bersikap baik, menunjukkan akhlak, etika atau moral yang luhur sebagai manusia. Itu saya kira siapapun itu akan simpatik ya, akan bisa kita ajak kerjasama. Nah, itu menurut saya Mbak, itu contoh toleransi ya satu. Dan yang lainnya masih banyak sebenarnya. Tadi ada pertanyaan, tolong yang di bawah tadi itu ada yang ngetik. Tolong dibacakan ya Mbak, moderator. Saya kira itu ya jawaban dari tadi pertanyaannya jenengan. Ya, terima kasih Pak atas penyampaian jawabannya. Ini ada pertanyaan dari saudara Hafiz Mahdavian. Hafiz Mahdavian. Assalamualaikum, izin bertanya, sikap kita jika melihat atau merasakan efek dari Islamophobia yang dilakukan oknum tertentu bagaimana? Apakah harus dibalas dengan cara yang sama? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Bisa dijawab, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu kita lakukan itu tidak ada rasa membalas ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mengikuti rasa benci, rasa emosi untuk membalas yang lain dengan cara yang sama, itu tidak menunjukkan kualitas kita. Kualitas kita sebagai manusia yang beradab, ya kan? Atau yang dicontohkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, itu kan la taghdab. Satu, tidak boleh emosi. Emosi itu marah. Marah itu implikasinya atau konsekuensinya adalah chaos ya kan, kekacauan. Kemudian marah itu juga bisa diartikan sebagai dendam atau membalas ya kan, membalas sesuatu yang misalnya telah dilakukan oleh orang lain terhadap kita.
Justru yang kita harus lakukan itu adalah menunjukkan bahwa Islam itu tidak sama yang dipahami oleh orang-orang Barat yang sangat fobia dengan Islam. Dia itu hanya melihat satu kelompok kecil, satu komunitas kecil dalam Islam yang merusak wajah Islam hari ini. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang kecil yang istilahnya itu apa ya? Spoken minority, kelompok kecil tetapi dia sangat aktif menyampaikan melakukan gerakan-gerakannya, ya kan? Misalnya orang-orang Taliban, orang-orang ISIS itu kan kelompok sangat kecil sekali. Itu paling tidak ada 1% itu umat Islam di dunia itu. Tapi karena mereka gerakannya itu sangat sistematis, kemudian mereka juga sangat aktif di dalam percaturan dunia virtual atau dalam media sosial, maka masyarakat dunia, terutama masyarakat Eropa, itu seakan-akan, Islam itu yang ditunjukkan oleh ISIS itu. Islam itu wajahnya ya seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir misalnya, yang dikomandoi Said Qutb, atau Islam itu wajahnya ya seperti Al-Qaeda yang dikomandoi oleh Osama bin Laden atau yang lainnya. Padahal Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Sementara kita hari ini sebagai umat Islam yang moderat, itu sebagai silent majority. Kita mayoritas tetapi tidak mempunyai suara, tidak memiliki gerakan, tidak memiliki aksi yang nyata. Ya kan? Tidak memiliki program-program yang lebih konkret, yang lebih jelas, yang memiliki dampak yang jelas terhadap orang non-muslim misalnya, atau orang Eropa misalnya, atau orang Barat, yang menunjukkan bahwa Islam itu agama dinul hadarah, wasaqafah, dan dinul ilm. Islam itu adalah agama peradaban. Islam itu agama ilmu pengetahuan, agama sains. Bukan agama teroris, bukan dinul tatarruf, bukan agama yang radikal. Nah, kualitas itu yang harus kita tonjolkan. Kalau kita orang Islam berarti kita harus berilmu, kita harus beradab, memiliki moralitas yang tinggi, memiliki kualitas sains yang tinggi, ya kan? Itu yang kita tunjukkan. Untuk apa? Untuk menepis anggapan, untuk meruntuhkan asumsi orang-orang Barat bahwa Islam itu agama yang radikal, misalnya begitu. Nah, ini kan berarti semuanya kembali kepada kita sebagai umat Islam yang moderat, ya kan? Semua itu adalah pilihan. Kita ingin menampilkan wajah Islam yang baik, maka orang-orang itu akan menganggap Islam itu agama yang baik. Tapi kalau kita menganggap atau kita menampilkan gerakan-gerakan yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ya pasti orang itu akan beranggapan, oh itu mungkin dia menjalankan itu karena doktrin dari kitab sucinya. Padahal Quran pun kalau kita bedah mulai dari awal sampai akhir, tidak ada satupun kata ekstremis di situ, tidak ada satupun kata radikal di situ, tidak ada satupun kata liberal di situ. Semuanya mengajarkan tentang kelembutan, ketulusan, keadilan, kemanusiaan, ya kan? Moralitas itu yang menjadi esensi dari orang beragama. Itulah wasatiyatul Islam. Maka kenapa kelas Profesor Muhammad Ahmad At-Thayyib, Rektor Al-Azhar, itu di mana-mana dia kampanye memang. Sampai ke Indonesia, sampai ke Uzbekistan, sampai ke Kazakhstan, di daerah mana itu Asia Tengah, yang sekarang Islam ini sedang mulai berkembang di sana. Bahkan di salah satu dekat makamnya Imam Bukhari itu di Uzbek namanya, ada makamnya Imam Bukhari, ada makamnya Imam Tirmizi, ada makamnya Imam Maturidi juga, itu mau dibuat madrasah hadis, dan itu salah satu penggagasnya termasuk Profesor Ahmad At-Thayyib itu. Agar apa? Agar di Asia Tengah yang hari ini sudah mulai ada dinamisasi atau penyebaran atau peningkatan Islam yang begitu luar biasa, itu sudah dikawal oleh gerakan Islam moderat. Tidak kemudian ditumpangi oleh kelompok-kelompok Islam yang lain yang justru malah merusak wajah Islam itu sendiri. Saya kira begitu ya jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas penyampaian jawabannya. Bagaimana kali ini pertanyaan datang dari
Saudara Zat Anugrah. Izin bertanya, di perkembangan zaman ini kan Islam juga sudah melekat pada teknologi. Apa pendapat Bapak tentang penerapan teknologi pada pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah itu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau akui ya bahwa umat Islam itu yang paling kurang hari ini adalah kita tidak memiliki banyak ilmuwan. Peraih Nobel internasional umat Islam atau orang Islam, orang Muslim itu hanya 3 atau 5 saja sampai hari ini. Padahal orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen itu sudah puluhan, bahkan ada ratusan yang meraih Nobel perdamaian. Nobel perdamaian itu biasanya salah satu standar ya atau kriterianya adalah penemuan. Entah itu penemuan sains atau yang lainnya yang itu betul-betul memiliki manfaat kemanusiaan secara luas, bahkan sudah menginternasional. Nah, orang Islam itu yang mendapatkan Nobel perdamaian itu hanya 3 orang. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perhatian kita umat Islam terhadap sains, terhadap perkembangan teknologi dan pengetahuan modern itu sangat amat kurang. Nah, itu juga yang menjadi kegelisahan banyak orang hari ini misalnya. Padahal kalau kita melihat sejarah bagaimana peradaban Islam itu dibangun oleh para ulama-ulama kita, oleh Al-Haytami, oleh Ibnu Rushd, oleh Ibnu Sina, ya kan? Oleh Al-Khwarizmi dan yang lainnya, itu kan peletak dasar sains kan, yang kemudian memengaruhi peradaban-peradaban yang lain seperti seperti peradaban Barat yang mengalami Renaissance, mengalami Aufklärung, pencerahan, itu kan tidak lepas dari bagaimana perhatian para ulama-ulama Islam itu dengan sains dan ilmu pengetahuan modern. Nah, kehebatan ulama-ulama dulu itu tidak ada dikotomisasi pengetahuan. Dulu itu antara ilmu agama dengan ilmu umum itu sama-sama pentingnya. Kalau kata Al-Ghazali dalam Ihya itu antara ilmu atib, ilmu kedokteran dengan ulama itu sejajar posisinya. Itu kan simbol dari ulama sebagai pembawa pengetahuan Islam ya kan dengan atib atau seorang dokter yang membawa pengetahuan sains atau modern. Nah, kelebihan ulama-ulama dulu karena integrasi atau penyatuan pengetahuan itulah, maka seorang ahli nahwu juga sekaligus ahli astronomi. Seorang ahli kedokteran misalnya seperti Ibnu Sina ya, atau Avicenna juga sekaligus ahli filsafat Islam. Seorang ahli tafsir seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi itu juga sekaligus dia ahli anatomi tubuh dan anatomi jiwa. Jadi dia punya kitab namanya An-Nafsu war-Ruh tentang anatomi tubuh dan anatomi jiwa. Dia juga seorang mufassir, juga seorang ahli tafsir. Nah, sekarang repotnya kita itu sudah melakukan dikotomisasi. Satu, kalau orang itu belajarnya fikih, ya sudah fikih saja. Selesai. Tidak kemudian belajar bagaimana dalam fikih itu ada ilmu waris, ya kan? Berarti kita harus belajar matematika. Misalnya begitu kan. Dalam fikih itu ada bab thaharah tentang bab suci. Kenapa kita tidak belajar tentang ilmu biologi yang berbicara tentang air? Kenapa air itu menjadi sesuatu yang penting? Misalnya kan. Kenapa ada tayamum? Apa zat yang terkandung dalam debu itu? Misalnya kan. Kemudian kita berbicara tentang perziraah ya, tentang tentang pertanian. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana kita belajar teknik pertanian agar zakat orang-orang Islam itu semakin banyak, semakin berkualitas, dan orang Islam itu semakin makmur ketika sudah nisab, sudah siap untuk mengeluarkan zakat. Itu kan bisa ada integrasi kan, ada penyatuan antara ilmu agama dengan sains. Nah, pemisahan inilah yang menurut saya adalah bencana, karena umat Islam itu semakin terbelakang dan jauh dari peradaban modern Barat hari ini. Padahal hari ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya sains, ya kan? Kita tidak bisa lepas dari yang namanya sains. Begitu. Jadi kalau kita sadar bahwa ilmu itu adalah satu, ilmu itu harus integrasi, maka idealnya kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk tidak hanya belajar satu pengetahuan disiplin tertentu, misalnya agama, namun kita juga harus berpikir bagaimana kita melengkapi kecakapan, skill, pengetahuan kita terhadap sains dan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Karena itu menjadi tuntutan
bagi manusia abad 21 ini. Bayangkan nanti ketika artificial intelligence, ya, kecerdasan manusia, kecerdasan artifisial itu sudah melampaui kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Misalnya robot sudah menjadi pengganti pekerja di pabrik, di bank misalnya. Kemudian kita nanti masuk di dalam era tidak hanya 4.0, tapi 5.0, itu sudah wajah peradaban kita sudah sangat teknologi sentris, sudah sangat artificial intelligence sentris. Nah, itu harus kita pikirkan juga sebagai PMI ya, untuk melihat bagaimana mengembangkan masyarakat untuk menyambut new normal juga ini. Bagaimana kita menata new normal, bagaimana kita menyambut ancaman resesi ekonomi, bagaimana kita mengatur manajemen keuangan masyarakat kita supaya tidak mudah untuk terdampak. Itu kan juga bagian dari ilmu pengetahuan modern kan, karena kita harus belajar ekonomi, belajar strategi, dan lain-lain. Saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.19, hampir setengah 12 ya. Itu tandanya webinar ini akan segera berakhir. Terima kasih saya sampaikan, kami sampaikan kepada narasumber yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita di sini. Semoga ilmu yang diberikan saat ini tadi bermanfaat bagi kita, terlebih untuk orang di sekitar kita. Amin. Saya sampaikan terima kasih juga kepada peserta webinar, pada seluruh panitia yang bertugas, karena kalau tidak ada peserta di sini juga webinar ini tidak bisa terlaksana seperti itu. Ya, terima kasih semua. Kesimpulan webinar pada pagi hari ini menjelang siang yaitu moderasi beragama adalah paham yang moderat, tidak condong ke kanan atau ke kiri, dan kita sebagai umat Nabi dijadikan Allah sebagai umat yang ideal, umat yang baik di antara yang paling baik. Dipadukan dengan agama Islam yang sejatinya adalah agama yang paling sempurna. Tidak ada perbedaan dari kita, manusia, di mata Allah kecuali dari ketakwaannya. Pada intinya berperilaku, bertindak, bersikap kurang atau berlebih dalam Islam itu tidak dianjurkan. Berjalanlah sesuai dengan kodrat yang benar dan tidak menyimpang ajaran Islam, karena manusia adalah konteks yang paling penting atau paling vital jika pembahasannya mengenai moderasi beragama dan pengembangan masyarakat Islam. Seperti itu. Saya mewakili panitia semua. Mohon maaf apabila ada perilaku, perkataan, atau ada kesalahan teknis atau apalah itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama-sama. Saya Dewi Hanulailia undur diri di hadapan Anda. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Yang mau beraktivitas kembali selanjutnya, mohon yang mau beraktivitas bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terus yang mau beristirahat juga bisa beristirahat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti bisa disambung di pertemuan yang lain ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Super. Apa? Silakan untuk yang mau absensi, yang belum absensi segera absensi. Ini ditunggu dari panitia. Masih dibuka sampai jam 1.
Ya, terima kasih yang sudah absensi. Yang Google-nya bermasalah, bisa absen di sini, nggak apa-apa. Itu